Oke guys, balik lagi bersama dengan Aris Ramadhani. Nah, kali ini ada yang sedikit berbeda nih ya di konten kita yang kali ini. By the way, buat teman-teman semuanya, hai, selamat malam. Apa Halo kabar? semuanya. Ya, jadi gue sekarang ditemani sama Hai. Muhammad Hai. Abian Ramzi. Hai. Dia ini adik gue dan dia pengen ngeluarin beberapa pandangannya terhadap dunia San Mori yang ada di Indonesia ini sekarang. Betul Itu sekali. kayak gimana sih, setiap wilayah itu pasti kan punya ciri khasnya masing-masing ya. Dan ya kita hanya berbagi ilmu, berbagi pandangan aja, tidak menjudge atau menghakimi satu sama lain. Ya kita pengen dunia San Mori kembali seperti semula, seperti biasa. Semua orang bisa Baik. menikmati San Mori dengan lancar, By the bebas. way, jangan lupa ya kalian juga subscribe channel ini supaya bisa menjadi channel yang lebih baik lagi. Oke, pada kali ini konten kita ya tadi membahas mengenai San Mori yang ada di Indonesia ya. Langsung aja ya, gua ada narasumber nih. Narasumbernya ya tidak lain dan tidak bukan adik gue sendiri, namanya Muhammad Abian Ramzi. Oke, Muhammad Abian Ramzi. Mau ngomong apa? Apa Oke, ya? tanya-tanya dulu ya. Biasanya kan di mana-mana itu pasti Saya kan di sini kan sebagai orang awam ya. Mungkin kurang mengerti dunia motor-motor, San Mori. Ya ngerti sih ngerti. Ya apa? Mengerti ya mengerti. Cuman sedikit lah ya. Bisa dibilang sedikit. Karena memang saya orang awam. Tar dulu. Sebelum kita berbicara mengenai lebih dalam lagi ya, perkenalan dulu dong. Umurnya berapa? Terus apa namanya? Makanan kesukaan apa? Statusnya? Ya, jadi saya di sini sebagai adik magang. Kok ada? Dan apa tadi ya? Oh ya, umur Umur. 20, masih 20 dan status masih mahasiswa, pelajar. Oh, bukan status jomblo. Bukan. Oh, bukan. Ya, oke. Terus tadi apa lagi? Semester berapa? Oh iya, Jurusan apa? kuliah di UPN ya. Oh, Terus UPN, oke. jurusannya sama kayak mas saya, yaitu komunikasi, tapi saya di sini ambil yang sarjana. Begitu. Oke, sarjana ya. Berarti nanti harusnya masuk TV ya? Harusnya. Harusnya ya. Oke, balik lagi ke topik kita yang awal. Nah, menurut Mas Abian Ramzi ini kira-kira dunia San Mori itu kayak gimana sih sekarang gitu. Jadi kalau dulu itu kan San Mori itu hanya sekedar jalan-jalan santai bersama dengan teman-teman, menikmati pemandangan, apalagi pagi hari gitu kan, yang malas olahraga. Nah, menurut Mas Abian kayak gimana nih? Kalau dari aku ya, San Mori kalau dulu ya. Dulu itu San Mori itu kayaknya biasa-biasa aja gitu. Bukan hal yang sangat dibangga-banggakan mungkin ya, kayak seperti sekarang gitu. Bukan hal yang kayak hari ini harus minggu ini harus San Mori gitu, minggu pagi gitu, atau ya pokoknya bukan hal yang seistimewa sekarang ya kalau aku lihatnya dulu itu. Soalnya kayak misalnya dulu itu kayak aku pernah kan, maksudnya ke jalan-jalan gitu sana apa ke Surabaya sama ayah gitu ya kan. Itu pagi-pagi ke Surabaya itu ya banyak orang-orang riding segala macem. Cuman masih belum semasif sekarang ya. Dan semakin perkembangan waktu, semakin perkembangan zaman itu kayaknya San Mori itu semakin kesini semakin aktif. Iya sih. Orang-orangnya, terus habis itu Udah mulai banyak. perkumpulan segala macam, itu komunitas sudah banyak, udah habis itu dengan adanya keluaran motor-motor terbaru dengan segala macam teknologi fiturnya apalah, dan juga ditambah dengan banyaknya motovlog gitu ya yang ingin mencari konten juga, yang mereka rela-rela bangun pagi San Mori ya. Mungkin itu sih yang jadi apa ya istilahnya, jadi Topik gitu. bukan topik, maksudnya Apa? jadi apa ya, kayak yang membuat San Mori itu semakin apa ya istilahnya, semakin kesini tuh semakin wah gitu loh.
Iya benar-benar. Jadi Kayaknya sih itu. apa ya? Memang dari awalnya itu orang kota ya, rata-rata dari ibu kota gitu. Iya kayaknya. Yang apa namanya, jadi cerminan lah, yang jadi suri tauladan bagi anjay, suri tauladan ya. Nah, Suri sisir. Kalau di sini sisir. itu kan dari bahasa Jawa. Ya Jadi terus. ya mungkin gue ada sedikit cerita ya mengenai, ya gue kemarin habis melihat di Instagram beberapa gitu kan. Ya memang gue tidak menyebutkan nama juga. Ya sekarang sudah mulai banyak ya Instagram terutama Instagram yang mengenai San Mori Jawa Timur atau San Mori Jawa Tengah, bahkan seluruh Indonesia, San Mori Jakarta dan lain sebagainya. Nah di situ gue sempat melihat yang namanya apa ya, San Mori itu dijadikan sebuah komunitas. Jadi ya agak lucu juga sih, ada gitu. Ada ternyata. Jadi ya. apa? Komunitas. Saat Nama komunitasnya apa? Lo jangan disebutin dong. Oh nggak iya. boleh itu Oh iya, bahaya. maaf. Tidak boleh menjatuhkan Iya, satu iya. sama lain. Jadi Tapi beneran ada ya? ada. Oh. Jadi gue sedikit cerita di mana apa namanya? Ini tuh jadi San Mori jadi ajang komunitas di mana dari setiap anggotanya itu wajib hadir saat San Mori, dan itu tidak diperbolehkan jika tidak hadir dalam kegiatan apapun. Wow. Anjay, jadi kayak sekolah ya. Iya. Iya Jadi hal wajib ya. iya makanya. Jadi kuliah itu nomor 2, bucin nomor 3 gitu. Oke, jadi apa ya, dijadikan sebuah komunitas. Jadi itu hidup, makan, mati untuk komunitas San Mori gitu. Jadi gue agak menyayangkan juga gitu. Kita sendiri kan pasti punya waktu, apa ya, punya kehidupan masing-masing gitu loh. Ya nggak? Iya Nah, pasti. menurut pandangan Mas Bian nih, gimana sih kalau San Mori itu dijadikan sebuah komunitas? Cocok nggak sih? Kalau bagi gue sih nggak cocok ya, karena ya setiap San Mori punya kepentingan masing-masing gitu. Kalau dari aku ya, San Mori itu sebenarnya kalau balik ke pribadi masing-masing itu sebenarnya nggak bisa dijadikan sebagai kewajiban ya, karena ya setiap orang kan juga punya kewajiban masing-masing. Ada yang udah berkeluarga, mungkin ada juga yang ya pokoknya kita ngomongin yang misalnya kayak yang berkeluarga dulu, mereka kan pasti pagi-pagi Kerja, mungkin ya. bisa jadi kerja, atau mungkin mereka bisa jadi kayak mungkin cari makan untuk keluarga mereka, terus mereka disuruh San Mori segala macam. Itu sebenarnya nggak banget sih kalau kayak gitu, karena itu tadi setiap orang punya kewajiban masing-masing, dan apa ya, nggak bisa lah mencurahkan sepenuh hati ke yang namanya San Mori itu. Seperti itu sih. Kalau pandangan gue sendiri sih, San Mori itu ya sebagai ajang untuk have fun gitu. Jadi Iya benar, have fun. bukan suatu kewajiban yang minggu nih libur wajib gitu. Cuman kan setiap orang kan pasti berbeda. Ada yang libur, pasti. Ada yang masih jadi kuli, bahkan kuli bangunan ataupun gali kubur. Loh. Nah, iya makanya. Jadi kan apa ya? Terus gali juga kubur, sekarang yang punya motor San Mori. Dan kebetulan sekarang itu San Mori itu ya apa ya? Mungkin bagi kalangan dewasa itu untuk menikmati pemandangan, terus yang jalan-jalan di kota, betul, males olahraga gitu ya, kan, terus ya udah naik motor, kulineran mungkin kulineran pagi-pagi gitu ya kan. San Mori kan berkaitan dengan itu semua pasti. Jadi selain cuci mata di mall, itu juga bisa cuci mata di jalan gitu. Benar sekali gitu. Karena kalau misalnya San Mori itu, tapi jangan salah, karena sekarang semakin banyak rider wanita yang ikut gabung ke San Mori ya, ladies biker itu sangat banyak itu. Jadi itu bisa jadi ajang cuci mata sebenarnya. Tapi juga di sisi lain ya itu yang disayangkan tuh sekarang begini ya, San Mori bolehlah San Mori rame-rame ya, nggak apa-apa. Ya misalkan nggak ada lo nggak rame itu benar, cuman dijadikan apa ya, kalau San Mori itu jangan dijadikan sebuah ajang untuk pamer. Benar sekali, benar. Pamer kendaraan, pamer helm,
pamer gue punya ini mungkin gitu. itu ya Iya. ajang adu skill gitu ya bisa ya. Betul. Biasanya kan ada kayak San Mori itu Iya. yang pakai willy ya sebenarnya nggak apa-apa kalau willy ya, atau Boleh, mau asal jangan di stopi jalan atau mau umum, apapun gitu. ya, dan asal jangan di tempat umum, terus juga Iya. tidak mengganggu, tidak membahayakan lah Tuh, pokoknya. safety riding juga nggak Tetap masalah. safety riding itu tetap Betul. harus. Cuman kita kan memang harus menghargai pengguna Menghargai jalan pengguna, lain, ya, karena kan memang mungkin yang pengguna jalan tersebut orang tua, mungkin orang yang lanjut usia. bisa jadi kan ada mbah-mbah naik motor gitu. Betul, Siapa kan kasihan tahu. juga kalau gendang telinganya pecah dengan suara knalpot ya Nah, gitu. itu. Ya apa ya? Ya knalpot racing sebenarnya ya gue bilang sih boleh. Kenapa gue bilang boleh dan gue kayak apa ya? Ya sekarang gini, kalau memang knalpot racing itu nggak boleh, ya pasti pabriknya udah nggak ada dan tutup gitu. Tapi kalau misalkan pabriknya masih ada, meskipun ada yang melarang, ya selama pabriknya sendiri dibuka, ya kenapa kita nggak membantu pengusaha tersebut untuk membeli produknya gitulah. Kayak misalkan lu beli jeruk, terus lu beli, aduh kok ngelantur begini ya. Kan kalau misalkan lu beli kan pasti lu membantu penjualnya kan supaya Membantu perekonomian betul, penjualnya membantu gitu ya. perekonomian gitu kan. Kecuali kalau misalkan memang knalpot itu dilarang, sampai pembuatnya pun dilarang untuk memproduksi knalpot tersebut, barulah kita sebagai pengguna motor ya udah memang nggak boleh gitu. Kita mengikuti peraturannya kalau Betul. misalnya memang seperti itu. Tapi Betul. selama peraturannya belum disahkan Sebenarnya udah sih. sah, cuman kan memang Apa ya? kurang getol gitu loh. Ya kurang meruncing gitu loh peraturannya. Maksudnya mungkin apa ya? Kayak kalau misalnya aku di sini sebagai orang awam ya, melihatnya tuh kayaknya bisa dibilang apa ya? Karet mungkin ya. Jadi kayak masih kurang jelas Ya, juga masih gitu. fleksibel. Lihat sekarang kita sebagai pengguna dilarang, tapi produsen masih dibolehin untuk jualan. Terus Betul. tetap jalan. Ya gue nggak munafik, gue sendiri juga pengguna knalpot racing gitu. Cuman ya Dan kita pun suka gitu, maksudnya Betul. suka tapi dalam arti pada tempatnya. Jadi knalpot racing untuk penggunaan yang tepat itu masih oke, dan ya memang ya nggak apa-apa gitu. Meskipun memang suaranya memang sangat mengganggu, menggelegar, tapi memang ya itulah gunanya knalpot racing. Tapi bukan berarti membenarkan untuk digunakan dan digunakan dan jangan sampai disalahgunakan gitu lah. betul. Nah, contoh salah gunakan nih, gue ada cerita nih dan gue sempat lihat di medsos juga gitu. Warga sampai mukulin pengguna. Betul. Nah, itu kan kita koreksi lagi, kita introspeksi lagi, kita lihat. Nah, knalpot racing digunakan, udah gitu kalian rame-rame semuanya menggunakan Iya, nggak cuma racing, 1-2 gitu ya. Nah, ketika kalian memasuki, kalau nggak salah itu beritanya itu lagi masuk ke kawasan wisata yang ada di desa atau daerah, dan itu kan ya banyak pemukiman yang ya bisa dibilang kalian di situ datang rame-rame, cukup mengganggu orang lokal, warga lokal, warlock. Kalian wisata boleh, cuman ya tolong kondisikan motor kalian sendiri-sendiri, janganlah geber-geber. Santun, itu nomor 1, apalagi di jalan. Nah, karena kan kalian juga pasti datang ke wilayah orang lain yang sebelumnya itu kalian memang baru datang gitu, jadi kan kalian juga nggak tahu orang tersebut itu kesel nggak, benci nggak dengan knalpot kalian, suara motor itu kalian. yang harus dipikirkan matang-matang sebelum yang namanya San Mori. Sebenarnya adanya koordinasi antara teman. Jadi kalau misal kita katakanlah nih kita misal mau San Mori gitu ya, kita itu koordinasi sama, mungkin kita San Morinya sama komunitas atau cuma sama teman-teman, kita koordinasi nih sama mereka, kita San Mori kemana gitu, kita cek spotnya dulu, maksudnya kita searching di Google gitu, misalnya ini tempatnya kayak gimana, terus mungkin bisa kayak cari-cari referensi kayak karakteristiknya warga ini gimana, gini-gini, terus misalnya apakah mereka bisa mungkin untuk terganggu dengan adanya kita dengan menggunakan knalpot kayak gini apa enggak gitu. Itu kan harus dipikir-pikirin dulu juga. Kalau misalkan masanya sedikit nggak apa-apa, kalau misalkan masanya banyak patut diperhitungkan juga. Betul. Sebenarnya gampangnya gini aja, kalau misalnya
kayak contoh nih, knalpot racing itu sama aja kayak bacotan ya. Nah, bacotan itu kalau misalnya cuma satu sih nggak masalah, orang nggak keganggu dan mungkin memaklumi ya. Tapi kalau bacotan 10 lawan satu telinga gitu kan, ya gimana gitu. Ya, Udah gitu panas kan. memang kuping ya. Iya, pakai ya apa ya? Belum yang lagi dari tipe-tipe motornya, ada yang Nah, kotak, ada yang ada kotak, yang moge, ada yang mocil moge, gitu ya kan. betul. Nah, apa namanya? Kalau misalkan ya apa ya? Kalau cc-nya 150 satu motor dan itu kali aja 10 motor yang datang. 150 kali 10 1.500. Iya, 1.500 itu kalian pakai knalpot racing semua. Yang Iya, setengah ya lumayan juga sih nyakitin telinga gitu. Ya, bacot pol gitu. udah gitu kalian geber-geber, aduh. Nah, guys, geber-gebernya itu yang juga termasuk Hmm. apa ya, hal yang salah. Betul. Oke, kalau misalnya kalian pingin rev engine, kayak kalian pingin ngerasain sensasi mesin yang gimana, gahar segala macam. Cuman itu tadi balik ke pada tempatnya dan juga ya lihat situasi dan kondisi lah sebenarnya. Kalian juga toh rider-rider itu kan juga udah dewasa gitu. Mereka kan udah punya SIM apalagi kan, otomatis kan dengan adanya SIM itu kan membuktikan bahwa kita tuh layak untuk berkendara yang secara tepat gitu. Betul. Dan jangan disalahgunakan mentang-mentang punya SIM terus bisa seenaknya berkendara, itu enggak. Itu enggak banget, bro. Dan sekarang juga banyak nih San Mori, selain penggunaan knalpot racing ya gue juga sendiri pengguna knalpot racing, dan ya sekarang juga makin marak yang namanya speeding, barbar, memotong jalur orang. Ya bro, itu bukan sirkuit anjay. Jadi ya lu masih harus mematuhi marka jalan, rambu-rambu lalu lintas. Waktunya lampu lalu lintas merah ya lu berhenti. Jangan lu apa ya, udah merah lu terabas aja gitu. Jadi ya semua bayar pajak. Gue sendiri juga bayar pajak. Ya insya Allah lah gue selama ini juga nggak melanggar lalu lintas. Nggak tahu kalau Mas Bian ini sering nggak melanggar lampu lalu lintas. Ya meskipun gue juga kadang pernah sih. Oh, melanggar ya dulu. Ya sebenarnya ya kita gimana ya, sebenarnya dorongan untuk melanggar itu sebenarnya itu bukan dari diri kita sendiri. Dorongan untuk melanggar itu karena lingkungan ya, bisa dibilang. Soalnya gini, jadi itu aku pernah, ya nggak satu dua kali sih, udah sering sih kayak melanggar gitu ya kan. Aku tuh pernah melanggar, jadi itu lagi di lampu merah ya kan. Di lampu merah itu aku udah pas sama nggak ngelewatin markanya gitu loh, nggak ngelewatin garis-garisnya gitu ya kan. Aku udah pas, habis itu di belakang rame nih, kayak banyak yang klakson din gitu. Terus akhirnya banyak yang klakson, akhirnya ya udahlah ngalah, akhirnya juga bablas gitu. Sebenarnya Pukulin aja orangnya satu-satu. iya, sebenarnya yang bikin kita juga ikutan melanggar itu karena adanya dukungan lingkungan sekitar gitu. Kalau aku mengamati gitu, kalau misalnya katakanlah ada satu lingkungan atau daerah tersebut tuh sangat patuh yang namanya peraturan segala macam, apapun itu, apa ya, integritasnya tuh sangat bagus gitu misal. Dan kita kan pasti yang orang-orang yang bukan asli orang sana, kita tuh juga bakal terkagum-kagum dan kita tuh kayak bakal akhirnya nurut sama peraturan yang ada di sana gitu loh. Jadi misal kayak kita sebut kota A ini pengendaranya tuh dikenal sangat santun, ramah, terus juga berkendaranya tuh sangat baik gitu segala macam. Nah, kita yang misalnya warga kota C, kita ketika datang ke kota A tersebut, nah kita itu ketika kita melakukan suatu pelanggaran atau mungkin kita barbar lah istilahnya ya, barbar di kota tersebut, kita akan malu sendiri gitu loh dengan kelakuan kita yang tidak seperti orang warga lokal kota A gitu. Jadi itu tadi, kayak misalnya pelanggaran gitu tuh terjadi karena apa ya, tidak adanya dukungan dari lingkungan sekitar sebenarnya. Betul. So guys, bagi kalian yang dengerin ini, jangan lupa selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Iya, Terus betul itu. aturan-aturan yang ada yang udah dibuat sama polisi. Ya aturan itu untuk siapa sih? Ya untuk kita sendiri, supaya Memang. supaya tertib, supaya
lalu lintas juga lancar gitu kan. Yang penting supaya kita selamat juga sebenarnya sih. Betul. Kalau misalkan kita selamat, keluarga yang di rumah juga nunggu kita senang gitu kan. Oke, Iya. back to speed tadi ya. Kenceng, arti kenceng itu seperti apa sih? Terus kalian barbar di jalan itu sebenarnya pantas nggak sih gitu? Ya gue bilang sih pantas-pantas aja, asal kalian tanggung jawab dalam hal seperti apa. Misal kalau misalkan kalian kecelakaan dan memakan korban, atau misal kalian kecelakaan nabrak orang lain, ya lu harus tanggung jawab dan lu harus Betul. nyelamatin orang tersebut karena itu Betul akibat sekali. perbuatan lu sendiri gitu. Betul. Tapi kalau misalkan motor lu rusak sendiri, hancur sendiri, ya it's okay, terserah, itu tanggung jawab diri lu sendiri gitu. Betul. Nah, Mas Bian apa nih pendapatnya mengenai speeding barbar gitu di jalanan umum itu? Apa ya, kalau speeding itu ya sebenarnya wajar kalau speeding gitu. Speeding sebenarnya dalam konteksnya itu berbeda. Itu kayak gini, kalau misalnya kita speeding gara-gara dikejar maling kan itu gitu Ya, kan, itu wajarnya dikejar begal. ya dikejar begal, kita speeding it's okay gitu, nggak apa-apa, itu kan karena kita menyelamatkan diri gitu ya kan. Terus juga kalau misalnya di sisi lain kita speeding, misal kayak jalanan ini lagi apa ya, padat ya, bukan ya padat, maksudnya padat tapi lancar gitu loh. Terus kita itu kayak sok-sokan speeding gitu segala macem, mungkin di atas 60 segala macem, atau mungkin kalau lagi lihat jalanan kosong gitu speeding 60 100 ngawur sampai 150, sampai speedometernya muter-muter kayak jam gitu. Rusak kali ya. Iya, itu kayak itu nggak banget sih itu. Soalnya gini, kalau misalnya di jalanan itu kan kita nggak pernah tahu ya, apakah ada hambatan secara tiba-tiba atau halangan apa tiba-tiba kan, yang kalian mungkin penonton tahu sendiri lah ya, kayak jalanan di Indonesia itu kayak penduduk-penduduknya itu kan kalau di jalanan kan juga barbar gitu kan, ada yang lawan arah, ada yang motong jalan secara mendadak, ada yang nyebrang secara mendadak, ibu-ibu rating gitu ya kan, nyalain lampu sen, nyebrang secara tiba-tiba. Itu kan wajar banget terjadi dan pasti apa ya, sangat mungkin untuk terjadi. Jadi Betul. untuk meminimalisir adanya apa ya, kayak hal-hal yang tidak diinginkan itu, ya itu tadi, jangan ya speeding oke, tapi lihat situasi dan kondisi sebenarnya. Betul. Kita nggak melarang karena kita memang bukan Enggak, kita nggak aparat, ada yang marah. Ini kita bukan orang tua kalian kok. dan kita juga bukan pengatur lalu lintas. Iya, kita bukan polisi kok. bukan polisi, bukan TNI. Ya kita hanya berbagi pandangan aja. Kalau misalkan Iya, kalian, betul. kalau misalkan Unek-unek. kalian nggak suka, ya Mari diskusi. iya, mari diskusi aja gitu kan, seperti apa. Los, Karena ngopi. kita semua pasti berbeda-beda, satu bahkan dua otak, nggak ada yang satu tujuan. Indonesia bro, berbeda-beda tetap satu. Anjay, Bhinneka Tunggal Ika. Yoi. Iya, terus apa lagi tadi ya? San Mori tadi, apa lagi tuh tadi? Ya, Sunmori, apalagi Night Ride juga begitu sama itu. Jadi kalau Night Ride itu kan sekarang kan ya speeding gitu juga sama, wheelie gitu, atau ya stun gitu ya boleh. Kalau ya gue nggak bilang boleh ya, maksudnya ya silahkan, terserah kalian. Kalau kalian bisa silahkan itu. Karena kita bukan aparat, balik lagi, kita hanya menyampaikan pandangan. Kalau misalkan sepi silahkan, kalau misalkan banyak Apa ya, orang lakukan ya lakukan pada tempatnya dengan lah. penuh tanggung jawab juga ya. Yes, Jadi itu tanggung jawab, balik lagi do it situ. with your responsibility gitu. Jadi jangan semena-mena di jalan terus makan korban segala macem tapi nggak tanggung jawab, bro. That's right. Oke. Nggak kayak gitu caranya. Makanya tetap apa ya, berhati-hati sih sebenarnya. Ya San mungkin Mori. bagi kalian ya kita sih cuma bisa bilang itu, kalian kalau misalkan ya pokoknya berhati-hatilah, safety tetap riding. berhati-hati. Terserah kalian mau seperti apa, kita nggak ngelarang karena kita bukan aparat juga. Nah, kira-kira Mas Bian ada yang mau disampaikan lagi nggak? Apa ya, mungkin itu aja sih mas. Iya, mengenai San Mori aja ya. Iya. Gitu. Ya, mudah-mudahan San Mori ini bisa kembali lagi lah ke Iya. seperti dahulu kala, menikmati indahnya jalanan. Jalanan. Betul. Terus apa ya, kumpul-kumpul sama temen gitu. Tapi ngobrol. nah tapi untuk dikala
pandemi saat ini kan juga harus tetap patuh Patuhi protokol, protokol, ya that's kan? right. Patuh Jangan patuh lupa protokol, terus juga pakai masker, pakai masker, hand terus sanitizer, ya benar cuci sekali tangan. gitu. Jadi kalau misalnya San Mori rame-rame itu kalau di jalanan itu motornya harus jaga jarak juga gitu ya. Iya, kayak mau Sama- balapan aja ya. Iya, kan di lampu merah kan ada itu sekarang yang dikasih ini tempat-tempat Iya, motor marka promotor tertentu. promotor itu ada di baris mana anjay kayak MotoGP itu. Ya pokoknya videonya kali ini atau podcast kita kali ini sampai situ saja. Bagi Yoi. kalian ya jangan lupa subscribe channel ini supaya jadi lebih Subscribe. baik, dan like jika kalian suka, serta komen di bawah jika kalian ingin berbagi pandangan mengenai dunia San Mori. Kita nggak melarang kok. Oke guys. San Mori itu asik kok, Betul. mantap. Dan gue sendiri juga pengen San Mori tiap hari gitu kalau perlu. Jadi nggak Sunday morning doang, tapi perlu Monday. Itu morning ride Mori. Itu Iya, all day Mori. all day San Mori lah pokoknya. Blok. Oke guys, itu aja ya. Sampai ketemu di next video berikutnya Yo, atau see you podcast and next berikutnya ya. podcast Kira-kira. episode. Kalian bisa DM ke kita kira-kira mau bikin video apa, boleh langsung aja follow Instagramnya di @muhammadarisi_ramadhani. Salah, @muhammadarisi aja. Mantap. Oke, see you guys.